Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yuk kita berdoa dulu ya. Dika, ketua kelas dipimpin Dika. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Semangat ya hari ini ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Guru dipatuhi. Disayangi. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Ya, selanjutnya Biva absen dulu. Aisyah Akila, Aldi, Alisha. Siapa yang sudah menghafal surat Anas? Ya, siapa yang sudah membaca dengan baik surat Anas? Nah, terus kepada siapa sih kita meminta perlindungan? Kepada Allah. Boleh nggak kita minta perlindungan kepada selain Allah? Tidak boleh. Kenapa? Karena tiada Tuhan selain Allah, Bu, yang patut disembah. Bagus. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang surat Anas ya. Sekarang kita akan belajar tentang pesan pokok surat Anas. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik diharapkan dapat memahami dan menjelaskan pesan pokok surat Anas. Isinya tentang apa sih? Kita perhatikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat 2. Malikin nas. 3. Ilahin nas. 4. Min syarril waswasil khannas. Terus alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisa ya? Sudah hafal ya? Yuk, lanjut. Sekarang pesan pokok surat Anas. Nih, sebelumnya ini ada lagu tentang surat Anas. 1, 2, 3. Inilah surah Anas, artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah 114, itu nomor suratnya, untuk berlindung dari jin dan manusia. Pesan pokok surat Anas adalah bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Tahu nggak lemah itu apa? Lemah itu tidak berdaya,
tidak bisa apa-apa, itu lemah. Ada enggak bayi yang baru lahir oek langsung bisa makan sendiri, ada enggak? Tidak. Jika lahir oek langsung naik sepeda sendiri bisa? Tidak. Terus Faza oek langsung bisa jajan sendiri bisa? Tidak. Tidak bisa berdaya apa-apa kan? Pasti butuh pertolongan, butuh orang lain, ada orang tua, ada keluarga, ada teman ya. Dan selain itu juga ada yang melindungi kita. Siapa itu? Allah. Nih, manusia adalah makhluk lemah yang butuh perlindungan ya. Kita itu dilindungi oleh Allah nih. Manusia harus minta perlindungan kepada Allah. Tadi kenapa kita harus minta perlindungan kepada Allah? Tadi apa? Biar kita nggak diganggu sama setan dan jin. Bagus. Nih, manusia berlindung dari godaan setan dan keburukan. Yang keempat, surat Anas sebaiknya dibaca setiap hari. Nih, terutama kalau mau tidur dan berangkat sekolah. Asal mula atau sebab dari turunnya surat Anas. Perhatikan. Kisah Asbabun Nuzul, surat Al-Falaq dan surat An. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad menderita sebuah penyakit. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak melakukannya. Hal tersebut terjadi selama beberapa kali dan mengganggu pikiran beliau. Rasulullah pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta disembuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa beliau melalui kedatangan dua malaikat yang menyatakan, Wah, terkena sihir. Siapa orang yang menyihirnya? Dengan apa ia melakukannya? Seorang bernama Labid bin Al-A'sam telah menyihir Rasulullah dengan sihir dan rambut yang rontok serta mayang kurma jantan. Keesokan harinya, Rasulullah mengutus Amr bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur Zarwan. Lalu para sahabat menguras air sumur yang ternyata airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah sumur menjadi kering, para sahabat menemukan sebuah gulungan di bawah sebuah batu di dasar sumur. Ketika gulungan dibuka, tampak gulungan tali yang terdiri dari 11 simpul. Gulungan tersebut diambil lalu dibakar. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5 dan surat An-Nas ayat 1 hingga 6. Demikianlah kisah dibalik asal-usul turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita selalu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum tidur sebagai perlindungan sampai terbangun di waktu subuh. Kedua, perbanyaklah membaca kedua surat ini agar terhindar dari godaan syaitan, pengaruh jahat ataupun sihir. Nah, kisah tentang siapa itu? Kisahnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi sedang apa? Mengalami apa? Sakit, betul Fatah. Ya. Nabi sedang sakit parah, kemudian didatangi oleh siapa itu yang datangi Nabi? Malaikat. Ada berapa? Ada 2 ya. Malaikat itu diperintah Allah untuk menemui Nabi dan memberitahu itu karena disihir. Nah, kemudian ya Nabi Muhammad diperintah supaya membaca surat apa? Anas dan Al-Falaq. Paham sampai sini ya? Selanjutnya kita akan mengerjakan soal. Siapkan kertasnya.
anak-anak ya. Oke, tadi kita belajar tentang pesan pokok surat Anas. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nanti berarti minggu depan kita akan belajar bab berikutnya tentang sifat-sifat terpuji. Nah, Bu Iva simpulkan dulu pelajaran hari ini. Tadi yang pertama, surat Anas terdiri dari berapa ayat? 6, betul. Surat Anas turun di kota mana? Makkah. Kemudian jumlah surat Anas ada berapa? Anas adalah surat terakhir dalam Al-Quran. Yaitu surat keberapa? 114. Terus pesan pokoknya apa yang kita pelajari dari surat Anas ini? Bahwa kita harus berlindung kepada Allah. Kita harus membaca surat Anas setiap hari. Utamanya sebelum apa? Tidur sama berangkat sekolah. Betul. Paham ya? Kita juga tadi sudah mengerjakan soal. Semuanya nilainya bagus-bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Iya. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang nggak? Senang ya. Nanti di rumah jangan lupa ya membaca surat An-Nas. Oke, selanjutnya kita akan pulang. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal ya Bu Fahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.